بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. Abu Bakar ibnu Ayyash an Abi Ishaq anil Barra. Abu Bakar ibnu Ayyash di sini disebutkan mukhtalafun fismihi, diperselisihkan namanya. Sampai ada berapa? Ada asyrati aqwal, ada 10 pendapat. Qala al-Hafidz al-asah anna kunyatahu ismahu atau ismuhu. Pendapat yang sahih, kunyanya dia adalah namanya. Kunya dia ya namanya dia. Wa huwa thiqatun lahu akhta. Dia thiqah lahu akhta. Nah, di sini poin penting ya ikhwan, ya. Ketika seorang muhaddits menyebutkan bahwasanya perawi tersebut thiqah lahu akhta, nah pada poin lahu akhta ini antum harus jeli, jangan antum buang. Demikian juga saduqun yahim, saduqun mukhti, atau saduqun lahu manakir. Nah, ini yang belajar ilmu mustalah, kritikan para ulama terhadap perawi yang seperti ini itu antum ingat baik-baik. Kenapa? Jangan antum buang, sebab terkadang didapati ya ada akhtoknya ini tadi. Nah, makanya kalau ada perawi misalkan dia soduk, ya, kata seorang ulama, mereka kan mengatakan mereka ini fulan sodukun lahu manakir. Nah, pada poin lahu manakir itu antum simpen. Nah, bisa jadi ketika dalam takhrij, dalam pengolahan hadis riwayatnya dia, antum akan mendapati kejanggalan-kejanggalan. Sehingga apa yang dikatakan oleh para ulama lahu manakir, bisa jadi riwayat ini tadi adalah min manakirihi. Apalagi kalau antum buka buku-buku takhrij atau buku-buku rawi yang lain, terkadang didapati. Contoh misalkan hadis qunut subuh. Kenapa dia dhaif hadis qunut subuh? Terus menerus karena Nabi SAW yaqnutul fajr hatta faraqad dunya. Hadis Anas bin Malik. Dulu Rasul senantiasa qunut subuh sampai meninggal dunia. Dalam sanadnya ada perawi Ja'far ibnu Mahan, pokoknya ya. Abu Isa apa Ja'far Mahan pokoknya sehingga nama perawinya. Nah, di situ disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya ini perawi yang memiliki manakir. Wa min manakirihi itu hadis qunut subuh. Makanya ketika mendapati keterangan-keterangan seperti ini, kita harus simpen. Ya. Ini menunjukkan jelinya mereka para ulama ahli hadis. Jadi enggak ngarang-ngarang, mereka mensifati lahu akhta itu dalam pengkajian mereka setelah mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada pada dia. Namun lihat di sini, la tunazziluhu an hadhil martabah allati wada'ahu fiha al-musannif. Akan tetapi yang demikian ini tidak menurunkan dia dari derajat yang telah diletakkan oleh musannif. Wahya adna maratibis sahih, sehingga
Abu Bakar ibnu Ayyash digolongkan derajatnya adna maratibis sahih, tingkatan sahih yang paling rendah. Jelas ya? An Abi Ishaq siapa? Wa Amr ibnu Abdullah al-Hamadani as-Sabi'i, thiqatun jalil. Abu Ishaq atau dikenal dengan siapa? Abu Ishaq as-Sabi'i. Ingat ya? Abu Ishaq as-Sabi'i. Al-Barra ibnu Azib, sahabi jelas. Jadi Abu Bakar ibnu Ayyash yang sahih kata Al-Hafidh apa? Kunyatahu ismuhu. Kunyanya dia, namanya dia. Nah, di sini ada faedah. Walaisa bihadhis silsilah fil ummahat as-sit illa khamsata ahadits. Nah, silsilah seperti ini dalam kutubus sittah itu tidak ada kecuali 6 hadis saja. Nah, lihat ya. Ini faedah loh. Jangan untuk bilang, "Wah, ini masa cuman tidak ada." Ini orang yang bilang seperti ini ya para ulama yang sudah mensaber. Ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razi, beliau cuma nukil. Ya. Silsilah Abu Bakar ibnu Ayyash an Abi Ishaq as-Sabi'i anil Barra ibni Azib. Intinya digolongkan apa? Adna maratibis sahih. Iya enggak? Awil Ala ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Nah, ini Al-Ala ibnu Abdurrahman huwa ibnu Abdurrahman ibnu Ya'qub al-Khuraqi. Mukhtalafun fihi wa huwa fi ma yadhhar li fi adna maratibit tawthiq. Diperbincangkan. Namun kata beliau yang paling nampak bagiku dia digolongkan berada pada maratibit tawthiq yang paling rendah. Ala ma dzakarahu al-muallif huna. Qala wal hafidh fi Nuzha, ya, mengatakan apa? Dan juga Al-Hafidh dalam Al-Nuzha, Nuzhatun Nadhar mengatakan apa? Al-Ala ibn Abdurrahman an Abi Hurairah ini fi maratibi adna maratibit tawthiq. Namun di sini kata Syekh Ali Ar-Razi ada faedah illa annahu unkiru alaihi ba'dul ahadits. Nah, lihat ya. Al-Ala ibn Abdurrahman di unkiru alaihi ba'dul ahadits. Ada sebagian hadis yang diingkari padanya. Jelas? Nah, itu disimpan baik-baik. Al-Ala ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah, ya ma'ruf ya. Abdurrahman ibnu Ya'qub ya, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Wa nahwu dzalika min afradil Bukhari atau Muslim. Dan yang semisal itu dari riwayat-riwayat yang Bukhari bersendirian dan juga Muslim bersendirian. Kemudian Al-Hasan. Sekarang kita masuk definisi hadis hasan. Al-Hasan secara bahasa diddul qabih. Al-Hasan secara bahasa diddul qabih, lawan dari yang buruk. Ya bagus. Wa fi tahriri ma'nahu ittirabun. Dalam penguraian makna hasan, dalam menguraikan makna hadis ini hasan, ada ittirab, kegoncangan di kalangan para ulama. Goncang. Faqala Al-Khattabi, berkata Al-Khattabi, huwa ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu. Lihat, Al-Khattabi mengatakan apa? Hadis hasan itu yang makhrajnya dikenali, perawinya masyhur. Wa alaihi madaru aktsaril hadis. Kata Al-Khattabi, hadis itu kebanyakannya seperti ini. Difahami? Makhrajnya dikenali dan masyhur perawinya. Wa huwa allazi taqbaluhu aktsarul ulama. Ini yang diterima oleh banyak para ulama, wa tasta'miluhu amatul fuqaha, dan banyak dipakai oleh para ahli fikih. Nah, ada faedah ini ya ikhwan. Disebutkan di ta'liq,
Zakar Ibnu Daqiq Al-Aid fil Iqtirah anna hadzal kalam laisa min sana'atil hudud wa ta'arif. Ibnu Daqiq Al-Aid mengkritik kalau yang seperti ini bukan namanya definisi. Difahami? Bukan definisi. Definisi itu harus jami, mani, simple. Ya. Wa tabi'ul musannif kama sayati wa ayyadu al-Hafidz Ibnu Hajar walakin takallafa alahu ahlul ilmi makharij. Ya, itu. Intinya definisi seperti ini dikritisi. Ya. Para ulama pun jadi beban. Apa sih maksud ma'urifa makhrajuhu? Gitu loh. Difahami? Namun kata Al-Hafidz Az-Zahabi, wa hadhihi ibaratun laysat ala sina'atin hudud. Ibarat Al-Khattabi ini bukan bentuk definisi. Ya. Wa ta'rifat id as-sahih muntabiqun ala dzalika ali aidan. Kenapa? Karena hadis sahih juga bisa dipraktikkan seperti ini. Terus nggak ada beda berarti dengan hadis sahih. Faham? Nyambung Dokter Vicky? Kan kalau disebutkan ma'rifa makhrajuhu, hadis sahih juga bisa gitu. Washtara rijaluhu juga sama. Hadis sahih juga dipakai oleh para ulama, diterima. Gitu loh. Lakin muraduhu mimma lam yablugh darajat as-sahih. Nah, namun si Al-Hafidz Az-Zahabi masih memberikan apa? Muhtamal. Masih ada memberikan muhtamal. Apa kata beliau? Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Al-Khattabi itu hadis yang belum mencapai derajat sahih. Difahami? Nyambung Pak Ron ya? Nah, ini namanya apa? Dibawa yuhmal ala kalamil hasan. Ya. Dibawa kepada dugaan terbaik. Oh, maksudnya itu gini. Itu hadis yang dimaksud adalah hadis hasan yang belum mencapai derajat sahih. Faqul, aku katakan, Al-Hasan martaqa an darajati dhaif. Hasan itu adalah hadis yang lebih tinggi dari derajat dhaif. Lihat-lihat, ini siapa ini ngomong faqul? Az-Zahabi ya. Kata Az-Zahabi apa? Hadis hasan itu hadis yang lebih tinggi dari derajat dhaif. Namun walam yablugh darajat as-sihhah. Namun belum mencapai derajat sahih. Jelas? Tinggi dari dhaif, belum sampai sahih. Nah, namun kata Syekh Ali Ar-Razihi, sama beliau mengatakan, wa hadha ta'rif laisa jami'an mani'an. Ini definisi seperti ini juga tidak dikatakan jami' mani'. Fal jayyid irtaqa an darajat dhaif wa lam yablugh darajat as-sihhah. Yang jayyid juga sama. Wa kadzalika lam yuzkar fi qaidun intifa'u syudzuz wal illah. Demikian juga pada definisi ini belum disebutkan qaid intifa'u syudzuz wal illah. Sedangkan definisi hadis itu paling tidak ittisalus sanad. Adalah turwat, dhabtur ruwat, ada musyudzuz, ada bul illah. Ya apa tidak? Kemudian kata Az-Zahabi, wa in syi'ta qulta Al-Hasan ma salima min dha'fir ruwat. Boleh juga engkau katakan, kata Az-Zahabi, hadis hasan itu hadis yang selamat dari kelemahan perawi. Maksudnya apa? Ad-dha'fu alladhi yunziluhu an darajatil al-ihtijaj. Kelemahan yang menurunkan dia dari derajat ihtijaj. Maksudnya apa? Jadi kan perawi itu kan bertingkat-tingkat. Ada sahih, ada bawahnya lagi, ada bawahnya, ada bawahnya. Nah, hadis hasan itu tidak lepas dari kelemahan ada pada perawinya. Difahami? Wa hadha ta'rif laisa jami'an wala mani'an.
Sama definisi ini tidak manik, tidak jami' ya. Fahuwa hina idin dakhilun fi qismis sahih. Maka kata Az-Zahabi, kalau begitu hadis hasan itu masuk dalam kategori bagian hadis sahih. Fahina idin, maka kesimpulannya ketika itu yakunus sahih maratib kama qaddamna. Hadis sahih itu bertingkat-tingkat. Wal hasan dza rutbatin duna tilkal maratib. Hadis hasan itu memiliki tingkatan di bawah tingkatan hadis-hadis sahih. Faham gambarnya? Kayak anak tangga gitu loh. Sahih itu paling atas, nanti ada di bawahnya lagi, ada di bawah, nanti ketemu hasan ada di bawah, sampai dhaif, bawah sampai munkar dan yang lainnya. Jelas? Faja al hasan mathalan fi akhiri maratibis sahih. Maka hasan ini tadi ya datang pada akhir derajat hadis sahih. Jelas ya? Nah, itu tadi. Itu definisi hadis hasan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Wallahu a'lam ya kan, mungkin kita sedikit seperti ini ya. Mungkin yang sebagaimana yang ana sampaikan kepada antum, nanti antum kalau mau di print terserah ya, mau di print yang buku yang ana bilang ada di Telegram itu ana share, namanya Bughyatut Thalib Al-Mubtadi. Kalau cari aslinya kayaknya susah, apalagi cetakan ini cetakan Libya ya. Mungkin antum bisa print, tapi kayaknya coba Dokter Vicky, coba antum cek di maktabah antum, siapa tahu ada ya. Ini masalahnya ini udah lama ana beli. Biasanya kalau anak beli, kadang antum galak melok kan, cari be, kalau be ada. Anak beli lagi cari-carian ini tadi. Dulu ada yang jual, coba antum cek, siapa tahu antum juga punya. Itu tadi. Kalau enggak, mungkin antum print, ya sedikit-sedikit. Enggak di print juga enggak masalah. Ini karena tujuannya sebenarnya ingin melatih tingkat pemahaman ilmu mustalah kita. Contoh ya, misalkan di sini ya. Nah, di sini ada contoh. Qala Abu Malik wa annahu Abdul Haq fi kitabi al-ahkam kama fi nasbir raya bi an'anati Abi Zubair an Jabir wa Abu Zubair mudallisun. Dengan sebab anak-anaknya Abu Zubair dari Jabir. Nah, ketika kita baca ini, nanti kita ada mudzakarah, murajaah. Apa Abu Zubair itu tadi? Nah, mungkin adapun waktunya, insya Allah mungkin dalam 1 pekan itu ada 1 hari. Ya. Nanti anak informasikan apa hari apa, pokoknya yang jelasnya dalam 1 pekan ada 1 hari yang akan kita latih. Jadi ini buku fikih sholat sebenarnya, namun bukan yang kita titik beratkan mengkaji fikihnya. Bukan mengkaji fikih, tapi untuk melatih baca ilmu takhrij ya. Jelas ya? Jadi bukan kalau fikih kita cukupkan dengan yang Bulughul Maram, tapi ini hadis-hadis sifat salat Nabi. Nah, ini yang akan kita ambil faedah, karena di sini ada takhrijnya. Kenapa ana pilih yang sifat salat Nabi ini? Karena ini lebih banyak dia. Contoh misalkan di sini, wa fi sanadihi Yunus ibnu Abi Ishaq qala al-Hafidz saduqun yahimu qalilan. Nah, seperti itu. Itu kan ada faedah-faedah perawi seperti ini. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal.